Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Mari kita awali pembelajaran Zoom pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Sudah hadir di sini ada Aulia, Kenzi, Fauzan, Dodo, Nia, Sasa, Hanum, Nela, Raka. Sedangkan Pipi masih proses masuk, Ibra juga, Aki, Husain. Nah, sudah dibuka Google Classroom-nya hari ini? Sudah. Nanti soal evaluasi muncul pukul 8 tadi baru muncul berarti. Ada yang sudah membuka soal evaluasi? Sudah. Nanti silakan kalian kerjakan setelah Zoom selesai, kemudian dikirim. Baik, Pak Guru akan mengulangi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Semuanya akan Pak Guru mute untuk penjelasan terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi hari ini, yaitu masih tentang KD yang sama, KD 3.3, tetapi sudah lanjut yaitu tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jadi, kerjakan secara urut dari kiri karena kedudukannya sama. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat operasi dalam kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Baik, sebelum ke contoh soal, di bawah ada saran dari Pak Guru yaitu operasi hitung penjumlahan pengurangan itu lebih mudah apabila kita kerjakan dalam bentuk desimal. Nah, di video yang sudah Pak Guru share di materi Google Classroom ada 2 buah video dan 1 PDF. Ini PDF-nya. Sedangkan 2 buah video pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kemudian video kedua yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Silakan kalian saksikan video tersebut dan praktikkan cara atau langkah-langkahnya. Baik, contoh yang pertama. 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4. Nah, di sini ada 3 bentuk pecahan. Pecahan campuran, desimal, dan pecahan biasa. Nah, pada contoh pertama ini, soal diselesaikan dengan mengubah semua dalam bentuk pecahan. 0,25 diubah dalam bentuk pecahan menjadi 1/4. Sebelumnya, kita sudah belajar cara mengubah desimal menjadi pecahan. 0,25 berarti 25%, 25/100. Disederhanakan menjadi 1/4. Ini asal mula 1/4 ini, ya. Kemudian kita ke langkah kedua. Nah, pengurangan, penjumlahan, kalau yang di sini penyebutnya berbeda. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 4. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan apabila penyebutnya sama. Kita samakan penyebutnya menjadi 20. 20 berasal dari KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Atau cara mudahnya kita kalikan aja langsung 5 kali 4, 20. Tapi cara yang benar untuk mencari penyebut yang sama adalah dengan mencari KPK. KPK dari 5 dan 4, yaitu 20. Nah, kita fokus pada yang pertama dulu, yang ini. 1/4/5, karena penyebutnya 20, 20 bagi 5, yaitu 4, 4 kali 4, 16. Maka pembilangnya adalah 16. Atau sederhananya adalah, oh ini penyebutnya 5.
Penyebutnya 5. Sedang yang bawah 20. Nah, 5 kali berapa biar 20? Yaitu kali 4. Karena penyebut kali 4, maka pembilang juga dikali 4. 4 kali 4, 16. Inilah asal mula 1, 16 per 20. Kemudian pecahan kedua menjadi 5 per 20. Oh, ini penyebutnya 4. 4 kali berapa biar 20? 4 kali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. 5 per 5. Karena pecahan berapapun apabila dikalikan 1, tidak akan mengubah nilai tetap. Yaitu 5 per 20. Kemudian penyebutnya 4. 4 kali berapa tadi biar 20? Oh, kali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 3 kali 5, 15. Nah, maka tidak peroleh langkah berikutnya adalah seperti ini. 1, 16 per 20 dikurangi 5 per 20 ditambah 15 per 20. 1-nya tetap, 16 kurangi 5 adalah 11. 11 ditambah 15, 26. 1, 26 per 20. Ternyata 26 per 20. Ini lebih banyak yang pembilang, yang atas. Atas itu disebut pembilang, bawah penyebut. Apabila lebih banyak pembilang, maka harus dijadikan pecahan campuran, yaitu 26 dibagi 20. 26 bagi 20 sama dengan 1. Sisanya adalah 6. 6 per 20. Satunya kemana? Nah, ini di depan sudah ada 1. Nah, tadi 26 bagi 20, 1 lebih 6. Berarti 1 ditambah 1, jadi 2. Sisanya 6, berarti 2, 6 per 20. Tapi ingat, harus dalam bentuk paling sederhana. 6 per 20 masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 20 bagi 2, 10. Maka diperoleh hasil akhir 2, 3 per 10. Itu langkah dengan cara pecahan. Nah, sekarang apabila dengan cara desimal, 1 4 per 5, 4 per 5. Penyebutnya 5. Mengubah ke desimal, maka penyebutnya dijadikan 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, 5 kali berapa biar 10? Yaitu kali 2. Maka atas juga kali 2. 8 per 10. Oh, 1, 8 per 10. Berarti 1,8 nih. 1,8 ditambah 0,25 ditambah 0,75. Maka nanti akan diperoleh hasil 2,3. Nah, 2,3 itu setara nilainya dengan 23 per 10. Jadi nanti di soal latihan yang Pak Guru berikan, silakan kalian boleh mengerjakan dalam bentuk pecahan, boleh juga dalam bentuk desimal. Tetapi saran Pak Guru, pengurangan dan penjumlahan itu lebih mudah dikerjakan dalam bentuk desimal. Sekarang contoh nomor 2. 2,75 ini sudah desimal, ditambah dalam kurung. Nah, nanti jadi yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 1 per 2 dikurangi 25%. Nah, ini yang kita ubah ke desimal. 1 per 2, atau biasa kita membaca 1,5. Ketika diubah ke desimal adalah 1,5. Setengah itu 0,5. Depannya ada 1. Nah, ada tambah 1, berarti 1,5. Kemudian 25%. Persen itu per 100. Itu 2 angka di belakang koma. Itu 0,25. Nah, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Disusun ke bawah. Nah, silakan kalian saksikan di video tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di situ ada. Ya, jadi dalam menyusun ke bawah, caranya adalah diurutkan komanya. 1 paling atas, ya, urut 0 ini. Koma urut koma. 5 urut 2. Nah, untuk menyamakan boleh pada 1,5 kalian tambahin 0,1. Sehingga sama-sama 2 angka di belakang koma. Tujuannya untuk mempermudah menghitung. Tidak apa-apa, boleh ditambahkan. 1,5 dikurangi 0,25 diperoleh hasil 1,25. Tinggal dijumlahkan. Susun ke bawah lagi. Oh, ini sudah 2 angka di belakang koma sama-sama, berarti tidak ada masalah. Maka diperoleh hasil 4. 5 tambah 5, 0. 7 tambah 2, tadi nyimpan 1, tambah 1, 10 kan. 5 tambah 5, 10, nyimpan 1. 1 tambah 7 tambah 2, 10 lagi, tulis 0, nyimpan 1.
1 tambah 2 tambah 1, 4,00. 0,00 itu tidak ada nilainya, sehingga kita hilangkan, maka menjadi 4. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang coba di unmute. Barangkali ada yang mau bertanya atau yang masih bingung, silahkan. Ada? Halo? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Husen? Tidak ada videonya, Husen. Firly juga tidak ada videonya. Kemudian Pipi juga tidak ada. Satu lagi yang tidak ada itu Q7JX3 itu siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang penjumlahan pengurangan? Tidak. Kalau tidak, Pak Guru lanjut ke perkalian dan pembagian pecahan. Nah, terlanjut ke perkalian dan pembagian. Nah, tadi untuk penjumlahan pengurangan, saran Pak Guru ini. Ya, dalam bentuk desimal, bentuknya desimal, kemudian disusun ke bawah. Hitung secara susun ke bawah, urutkan tanda komanya. Tuh. Jadi untuk penjumlahan pengurangan lebih mudah dalam bentuk desimal. Depan nanti saya mengerjakan dengan cara ini boleh, nggak apa-apa. Kalau memang senilai jawabannya betul. Contoh ini jawabannya 2/3/10. Kalau dalam desimal kan 2,3. Itu juga betul. Berikutnya itu perkalian dan pembagian pecahan. Sama. Perkalian dan pembagian itu kedudukannya sama kuat, jadi dikerjakan secara urut dari kiri. Tetapi kalau ada yang dalam kurung, maka dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 3 buah contoh. Kalau perkalian dan pembagian itu memang lebih mudah, lebih tepatnya saran Pak Guru di bawah sudah ada, yaitu dikerjakan dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Tujuannya untuk mempermudah kalian menghitung nantinya. Kita mulai saja. Contoh, 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2 atau 1/2. Nah, ubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Oh, ini 4/5 sudah. Kemudian 0,2. 0,2 itu satu angka di belakang koma. Berarti 2/10. 2/10 belum sederhana. Disederhanakan lagi sama-sama bagi 2. Jadi 1/5. Kemudian 1/2 atau 1/2. Yaitu ubah ke pecahan biasa. Tinggal 2 kali 1 tambah 1. Maka diperoleh hasil 3/2. Sebenarnya yang betul adalah 1 itu kan sama saja penyebutnya 2. Berarti 2/2 ditambah 1/2. Yaitu 3/2. Nah, sampai tahap ini kita lanjut. Nah, ini tahap pertama, yaitu mengubah dalam bentuk pecahan biasa. Namanya pecahan biasa. Langkah kedua adalah mengubah operasi hitung pembagian menjadi bentuk perkalian. Pecahan pertama tetap 4/5. Bagi berubah menjadi kali. Maka pecahan kedua berubah dibalik menjadi 5/1. Kali, nah ini karena ini kali tidak mengubah, maka tetap 3/2, tidak perlu dibalik. Dibalik itu apabila kalian mengubah perkalian menjadi pembagian. Yang dibalik pun adalah pecahan berikutnya setelah bagi. Nah, kita sederhanakan. Oh, 5 dengan 5, coret-coret sama-sama bagi 5. Ada lagi yang bisa coret? Ada, yaitu 2 dengan 4 ya. Coret-coret. Itu. Ini 1, 2-nya ini 2. 2 kali 1 kali 3, 6. 1 kali 1 kali 1, 1. Jawabannya adalah 6/1. 6/1 itu sama saja bagi. 6 bagi 1 sama dengan 6. Selesai. Berikutnya contoh kedua. 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Ini ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Cara mudahnya 5 kali 1 tambah 3. Atau cara yang betul adalah, 1 penyebutnya 5. Berarti 5/5 ditambah 3/5. 8/5. Kali 1/4 dibagi 20%. 20% itu disederhanakan menjadi pecahan 1/5. Langkah berikutnya adalah mengubah ke dalam bentuk perkalian. Lupa ini dicoret dulu boleh karena ini sama-sama perkalian. Kalau perkalian boleh dicoret terlebih dahulu.
Ya, tolong fokus, tidak ada yang mainan layar. Fokus, memperhatikan, menyimak. Tadi Pak Guru amati ada coretan di layar. 2 kali 1 adalah 2, 5 kali 1 adalah 5. 2/5 dibagi 1/5. Ubah ke dalam bentuk perkalian. 2/5 kali 5/1. 5 dengan 5 bisa dicoret. Sederhanakan. Coret, 5 jadi 1, 5 bawah juga jadi 1. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 2/1. 2/1 itu sama saja 2. 2 bagi 1 kan 2. Kemudian contoh ketiga. Nah, kalau contoh ketiga ini dalam bentuk desimal. Pak Guru pasrahkan ke kalian, tapi saran Pak Guru tadi, kalau perkalian pembagian lebih mudah dalam bentuk pecahan biasa. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan lebih mudah itu dalam bentuk desimal. Nah, ini contoh ketiga tidak perlu Pak Guru bahas, ini dalam bentuk desimal ya. Seperti ini, 0,6 bagi 0,3, 3,5 kali 3, 10,5. Nah, apabila ini jawabannya dalam bentuk pecahan campuran yaitu 10 1/2. Jadi nanti Pak Guru berikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan sesuai apa yang kalian pahami, apa yang kalian bisa. Gitu. Jadi tidak harus seperti contoh. Silakan semua di-unmute. Ya, di-unmute. Fauzan, di-unmute dulu mic-nya. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak. Ya. Jadi lebih jelasnya, selain kalian menyaksikan lewat Zoom, kalian bisa saksikan contoh-contohnya di video yang sudah Pak Guru lampirkan. Ada 2 buah video. Coba Acung yang sudah menonton kedua video tersebut, berapa anak Pak Guru ingin tahu? Yang sudah menyaksikan. Kenzi, oke, sudah. Kemudian Hanum, sudah. Kemudian Indra juga sudah. Nia juga sudah. Sasa sudah. Ais sudah. Raka juga sudah. Aulia sudah. Ya. Itu yang sudah menyaksikan. Nanti bagi yang belum, silakan disaksikan. Dicatat di buku tulis untuk catatan ya, yang di video tersebut. Dicatat bagaimana. Kenapa Pak Guru minta mencatat? Mencatat dapat menambah daya ingat. Jadi kalau kalian hanya membaca, hanya menyaksikan, daya ingatnya belum maksimal. Lebih bagus lagi dengan cara mempraktikannya atau mensimulasikannya. Nah, nanti daya ingat kalian akan bertambah. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca. Nah, bagi yang mengikuti Zoom terkendala jaringan, halo Dok, Dok, ya, masih semangat Dok, masih Dok. Ya, ini Raka kemana Raka? Menghilang kemana ini Raka? Raka, kemana dirimu Raka? Jadi begitu. Untuk latihan nanti kalian kerjakan. Oh, ini Raka baru muncul. Dari mana Raka? Baru muncul. Di-unmute toh. Raka. Dari mana? Ambil minum. Wah, enak ya pembelajaran Zoom ya, bisa sambil minum, bisa sambil kelelengan. Beda dengan di kelas ya. Sudah kangen belum dengan pembelajaran di kelas? Kangen, Pak. Hah? Sudah kangen? Kangen, Pak. Kangen, Pak. Kangen ya. Masuk-masuk guru agama kesayangan kalian udah nggak ada ya, kasihan. Jadi pelajaran di kelas sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Pemerintah belum mengizinkan karena masih pandemi dan angka positif di Kota Tegal juga masih ada. Terus kapan pembelajaran di kelas dilaksanakan? Ya, Pak Guru tidak bisa menjawab karena itu keputusan dari pemerintah Kota Tegal nantinya. Apakah Januari sudah mulai? Ya tidak tahu. Ya. Jadi untuk saat ini kalian masih BDR, belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Ingat ya, belajar ya, bukan liburan, bukan bermain saja. Bermain boleh, tapi jangan lupa belajar. Ya. Tolong semuanya diaktifkan dulu videonya. Raka juga. Ya, semua sudah siap? Coba
Sebelum Pak Guru akhiri, biar semangat, kita tepuk semangat dulu pada pagi hari ini. Masih bisa tepuk semangat? Masih ya? Masih. Semangat. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Semangat. Bisa? Bisa. Sudah, semangat ya. Nama juga tepuk semangat, Mas lemas. Sudah sarapan belum? Udah. Ya. Sudah sarapan, harusnya semangat ya. Ulangi, tepuk semangat. Pak Guru ingin dengar, Pak Guru nggak tepuk. Pak Guru pengen lihat kalian tepuk juga. Tadi kan Pak Guru sudah praktik. Tepuk semangat. Mana? Semangat. Coba Pak Guru minta Pandu ulangi, coba Pandu kayaknya belum tepuk ini Pandu. Baru kegiatan. Coba Pandu sendiri ulangi, Pak Guru pengen lihat Pandu tepuk semangat. Siap Pandu? Pandu tepuk semangat. Mana dulu semangat Pandu? Terus? Semangat. Ya, bagus. Raka juga tadi belum tepuk kayaknya Raka nih. Diaktifkan Raka, mic-nya Raka. Iya, coba Raka coba. 1, 2, 3. Coba. Tepuk semangat, guyu-guyu ya. Ayo semangatnya mana Raka? Prok prok prok. Mas, prok prok prok. Semangat. Ya. Tuh ya. Ya, baik, tolong diaktifkan lagi mic-nya semuanya. Ibra, Dimas kemana ya Dimasnya? Kelihatan cuma sepedanya. Lagi minum juga Dimas mungkin ya, ambil minum. Ya. Jadi semangat menghadapi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kalaupun kalian keluar rumah, patuhi protokol yaitu dengan menggunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari untuk menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut. Kalau memang tangan kalian belum steril. Tuh. Jadi mari kita jaga kesehatan bersama agar semua selalu sehat. Allahumma amin. Itu saja dari Pak Guru untuk pagi hari ini. Silakan kalian lanjut dengan belajar lagi, saksikan videonya lagi. Kalau sudah paham baru kerjakan soalnya. Ada 10 soal, 5 soal penjumlahan pengurangan dan 5 soal lagi perkalian dan pembagian. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.